Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam hal ini akan mencoba mengupas atau membahas materi di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dalam hal ini kami akan membahas tentang institusi pendidikan Nizamiyah. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Yayu Sri Umaroh Handayasari MPDI MPD. Dan adapun untuk anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Bapak Agus Mulyana, yang kedua Bapak Joni Hardianto, yang ketiga dengan saya sendiri Hairul Bahtiar, yang selanjutnya yaitu Bapak Ridwan Rudianto, selanjutnya yaitu Bapak Dwi Haryanto, Ibu Uswatun Hasanah, dan Ibu Naili Poziah Sampurna. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini nanti bisa dijadikan bahan pengetahuan atau tambahan bahan pengetahuan untuk materi pada perkuliahan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Mari kita mulai membahas satu demi satu atau sedikit demi sedikit tentang institusi pendidikan Nizamiyah. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian institusi pendidikan Nizamiyah. Institusi pendidikan Nizamiyah atau yang dikenal dengan Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan Islam formal yang didirikan pada abad ke-11 Masehi oleh Nizam al-Mulk. Madrasah ini menjadi salah satu pelopor sistem pendidikan yang terorganisir dengan baik dalam dunia Islam. Berbeda dengan sistem pendidikan sebelumnya yang masih bersifat informal, Nizamiyah sudah memiliki struktur kelembagaan yang jelas, kurikulum yang sistematis, serta didukung oleh tenaga pengajar yang profesional. Karena keunggulan tersebut, Madrasah Nizamiyah sering dianggap sebagai cikal bakal pendidikan tinggi dalam peradaban Islam. Selain itu, lembaga ini juga memiliki keistimewaan dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini membuat para lulusannya tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga wawasan yang luas dalam berbagai bidang. Pada abad ke-11, tepatnya sekitar tahun 1065 Masehi, kota Baghdad menjadi saksi lahirnya sebuah lembaga pendidikan yang kelak mengubah wajah dunia Islam. Di tengah kejayaan dinasti Saljuk, berdirilah Madrasah Nizamiyah, sebuah pusat pendidikan, pusat ilmu yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga besar dalam pengaruh pemikiran. Pendirinya adalah Nizam al-Mulk, seorang negarawan ulung yang tidak sekedar memikirkan stabilitas politik, tapi juga masa depan intelektual umat. Ia sangat menyadari bahwa kekuatan sebuah peradaban tidak hanya terletak pada militer atau kekuasaannya saja, tetapi ilmu pengetahuan yang tertanam kuat dalam lapisan masyarakat. Namun, lahirnya Madrasah Nizamiyah ini bukan tanpa alasan. Pada masa itu dunia Islam tengah diwarnai oleh berbagai perdebatan, perbedaan pemikiran, perbedaan aliran, perdebatan teologis dan ideologis terjadi begitu masif di semua tempat. Dalam situasi seperti ini, Nizam al-Mulk melihat perlunya sebuah lembaga pendidikan yang mampu menjadi benteng penguat, terutama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk apa? Agar tetap kokoh di tengah arus perbedaan. Dari sinilah Madrasah Nizamiyah mengambil peran penting, bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi juga sebagai pusat pembentukan pemikiran yang terarah. Para pelajar datang untuk mendalami ilmu, memperkuat akidah, mengasah kemampuan intelektual mereka. Kemudian seiring berjalannya waktu, pengaruh madrasah ini juga semakin meluas. Awalnya dari kota Baghdad, jaringan Nizamiyah terus berkembang ke berbagai kota penting
seperti Nishabur, Isfahan, hingga ke Balkhan. Keberadaannya menjelma menjadi simbol kejayaan pendidikan Islam pada masa itu, menjangkau berbagai wilayah dan melahirkan banyak ulama-ulama besar. Salah satu tokoh yang turut mengkukuhkan nama besar madrasah ini adalah Al-Ghazali. Kehadiran Al-Ghazali sebagai pengajar di Nizamiyah menjadikan lembaga ini semakin disegani. Dengan keluasan ilmu dan kedalaman pemikiran Al-Ghazali, ia mampu menarik perhatian para penuntut ilmu dari berbagai penjuru Islam. Dan akhirnya, Madrasah Nizamiyah tidak hanya dikenang sebagai institusi pendidikan biasa, tetapi sebagai tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam. Tempat di mana ilmu, politik, ideologi bertemu, lalu melahirkan generasi yang membawa cahaya pengetahuan ke masa yang akan datang. Itulah sejarah berdirinya lembaga pendidikan Nizamiyah pada masa dinasti Saljuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Madrasah Nizamiyah. Jika kita lihat, sistem pendidikan di Nizamiyah ini sudah sangat maju untuk ukuran zamannya. Bahkan bisa dibilang menjadi cikal bakal sistem pendidikan modern saat ini. Yang pertama adalah struktur kelembagaan. Di Madrasah Nizamiyah sudah terdapat struktur organisasi yang jelas, mulai dari pimpinan, tenaga pengajar, hingga staf administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada saat itu sudah dikelola secara profesional, tidak lagi bersifat tradisional ataupun informal seperti sebelumnya. Ini mirip dengan sistem sekolah ataupun kampus sekarang yang sudah memiliki pembagian tugas yang jelas. Yang kedua adalah peserta didik. Mahasiswa di Nizamiyah berasal dari berbagai daerah, bahkan lintas wilayah. Menariknya, mereka mendapatkan pendidikan secara gratis, termasuk tempat tinggal dan kebutuhan hidup yang dibiayai dari dana wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu konsep pendidikan gratis dan beasiswa sudah diterapkan dalam dunia Islam. Yang ketiga adalah tenaga pengajar. Para pengajar di Nizamiyah merupakan ulama dan cendekiawan yang sangat kompeten di bidangnya. Mereka dipilih secara selektif sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di sini adalah Imam Al-Ghazali, yang dikenal sebagai ulama besar dalam bidang tasawuf dan filsafat. Yang terakhir adalah pendanaan. Sistem pembiayaan pendidikan di Nizamiyah berasal dari dana wakaf yang dikelola secara profesional. Dengan adanya sistem ini, pendidikan bisa berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani peserta didik. Ini juga menjadi bukti bahwa konsep wakaf dalam Islam tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga kemajuan pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa sistem pendidikan di Nizamiyah sudah sangat terstruktur, profesional, dan berpihak kepada peserta didik. Hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan Nizamiyah sebagai pusat pendidikan Islam pada masa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dari slide sebelumnya, di slide 4, sekarang masuk ke slide 5 yang berkenaan tentang kurikulum pendidikan Nizamiyah. Kurikulum pendidikan Nizamiyah yang didirikan oleh Syekh Wazir Nizam Al-Mulk pada abad ke-11 merupakan model pendidikan formal dalam sejarah Islam yang terstruktur secara sistematis. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Nabes, kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyebarkan ideologi Sunni dan memantapkan administrasi pemerintahan dinasti Saljuk. Fokus materi pembelajaran dari kurikulum ini didominasi oleh ilmu-ilmu keagamaan,
dengan konsentrasi pada hukum Islam dan teologi. Di antaranya adalah fikih atau hukum Islam menjadi inti utama kurikulum dengan penekanan khusus pada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada usul fikih, dasar-dasar hukum Islam juga. Kemudian ada ilmu kalam, yaitu teologi, mengikuti pemahaman Asy'ariyah untuk membendung pengaruh Syiah Ismailiyah pada masa itu. Kemudian dari sisi bahasanya ada bahasa dan sastra Arab. Ini termasuk daripada ilmu nahwu, tata bahasa, kemudian sorof sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Ada juga di sisi agama juga ada hadis dan tafsir, ya, pengkajian teks-teks dasar agama. Kemudian materi pendukung seperti sejarah Nabi, sirah nabawiyah, dan dasar-dasar matematika atau berhitung. Di karakteristik kurikulum ini juga tanpa ilmu filsafat. Ilmu filsafat dan ilmu-ilmu alam seperti kedokteran, astronomi secara eksplisit memang tidak dimasukkan dalam kurikulum utama karena dianggap berpotensi merusak akidah saat itu. Nah, metode pembelajarannya adalah menggunakan metode klasikal, ceramah di depan kelas, hafalan, diskusi secara metode serta metode berdebat. Jadi di dalam kurikulum ini diajarkan juga munazarah atau berdebat. Untuk apa? Untuk mengasah ketajaman intelektual siswanya. Kemudian juga lembaga bertingkat. Pendidikan juga dimulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi dengan sistem administrasi yang dikelola langsung oleh negara. Nah, kemudian tokoh itu dari tokoh utamanya, tokoh dari pengajar utamanya ada Imam Al-Ghazali, seorang profesor terkemuka yang pernah memimpin madrasah nizamiyah di Baghdad. Demikian kurikulum pendidikan nizamiyah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang metode pembelajaran di madrasah nizamiyah. Madrasah nizamiyah ada beberapa metode pembelajaran, yang setidaknya ada 4 metode pembelajaran yang digunakan di dalam madrasah nizamiyah. Yang pertama yaitu adalah metode ceramah atau yang lebih dikenal dengan taklim. Metode ini dilakukan dengan cara seorang guru atau syekh atau pengajar itu menyampaikan materi secara langsung kepada siswa sebagai sumber utama ilmu. Sementara itu siswa tersebut mendengarkan, mencatat, serta memahami penjelasan yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Metode ini sangat efektif digunakan untuk menyampaikan konsep materi yang bersifat teoritis secara terstruktur. Sedangkan metode yang kedua yaitu adalah metode diskusi atau metode munadharah. Dalam metode ini siswa diajak untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dan bahkan berdebat secara ilmiah mengenai suatu topik tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis, menyampaikan pendapat, serta menghargai pandangan orang lain. Diskusi ini juga mampu membantu siswa untuk lebih memahami materi yang telah diajarkan secara mendalam. Kemudian metode yang ketiga yaitu adalah metode hafalan. Nah, metode hafalan ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Siswa diminta untuk menghafal teks-teks penting agar tersimpan kuat di dalam ingatan. Selain memperkuat daya ingat, metode ini juga membantu menjaga keaslian sumber ajaran Islam. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan man hafidho hujjatun ala malam yahfad. Orang yang hafal itu akan mengalahkan orang yang tidak hafal. Kemudian metode yang keempat yaitu adalah metode penulisan karya ilmiah.
Dalam metode ini, siswa didorong untuk menulis karya ilmiah sebagai bentuk latihan, mengembangkan ide dan pemikiran. Melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk menyusun argumen secara logis, sistematis, terstruktur. Selain itu, penulisan juga melatih kreativitas serta kemampuan analisis siswa tersebut terhadap suatu permasalahan. Artinya metode ini digunakan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran siswa tersebut dalam bentuk tulisan. Pada slide kali ini kita akan mengenal peran dan fungsi nizamiyah dalam dunia pendidikan Islam. Pertama, nizamiyah berperan sebagai pusat pendidikan tinggi, yaitu lembaga yang menjadi tempat lahirnya banyak ulama dan cendekiawan besar yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai sarana penyebaran ilmu. Melalui nizamiyah, berbagai disiplin ilmu berkembang pesat dan dapat diakses oleh banyak pelajar dari berbagai daerah. Ketiga, sebagai alat penguatan ideologi, nizamiyah memiliki peran penting dalam menyebarkan dan memperkuat ajaran Sunni pada masa itu. Dan yang keempat atau yang terakhir, sebagai model pendidikan, sistem pendidikan yang diterapkan di nizamiyah menjadi contoh dan inspirasi bagi lembaga pendidikan lainnya, bahkan hingga masa sekarang. Dengan demikian, nizamiyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, akan tetapi juga memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu, pemikiran, dan peradaban Islam. Terima kasih. Bismillah. Melanjutkan slide sebelumnya. Sekarang masuk ke slide ke-8, yaitu berkenaan tentang pengaruh madrasah nizamiyah terhadap sistem pendidikan modern. Madrasah nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11 ini dianggap sebagai salah satu model awal universitas modern. Berikut adalah penjelasan poin-poinnya, di antara lain adalah munculnya sistem pendidikan formal dengan kurikulum. Maksudnya adalah nizamiyah memelopori pengorganisasian materi pelajaran secara terstruktur dan terencana, bukan lagi sekedar halakoh informal yang tidak terikat oleh aturan. Kedua, adanya jenjang pendidikan tinggi. Madrasah ini memperkenalkan tingkatan dalam belajar yang menjadi cikal bakal adanya pembagian jenjang pendidikan seperti yang kita kenal sekarang, ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan sistem beasiswa atau wakaf ya. Untuk mendukung operasional dan membantu siswa, nizamiyah menggunakan dana wakaf. Hal ini memungkinkan siswa mendapatkan fasilitas asrama, biaya hidup gratis. Mirip seperti konsep beasiswa modern saat ini. Kemudian profesionalisme tenaga pengajar. Guru atau pengajar di nizamiyah dipilih berdasarkan keahliannya dan diberikan gaji resmi oleh negara. Ini merupakan awal dari standarisasi profesi guru atau dosen secara profesional. Singkatnya, banyak standar akademik yang kita gunakan saat ini sebenarnya mengadopsi prinsip-prinsip yang sudah diterapkan oleh madrasah nizamiyah ratusan tahun yang lalu. Demikian, terima kasih. Setelah kita menyimak penjelasan dari rekan-rekan kelompok 1 dari awal sampai akhir, kini kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasannya madrasah nizamiyah merupakan institusi pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah pendidikan. Dengan sistem yang sangat terorganisir, kurikulum yang komprehensif, serta dukungan dari pemerintah, nizamiyah berhasil menjadi
pusat pendidikan terkemuka di masanya. Pengaruhnya tidak terbatas pada dunia Islam saja, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sistem pendidikan modern di dunia. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa kelas B2 yang sudah menyimak. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Yayu Umar Handayasari SPD MPD. Atas bimbingannya, Kunto Wijoyo pernah berkata, sejarah harus bermakna, bukan sekedar kronologi peristiwa. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari lembaga pendidikan Nizamiyah ini menjadi bekal bagi kita sebagai mahasiswa yang nantinya menjadi pengajar, bisa menerapkan nilai-nilai, semangat-semangat para ulama, para pelajar yang berkecimpung turut membangun madrasah Nizamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan di dalam penyampaian yang telah kami sampaikan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami masih dalam posisi belajar, dan andaikan ada kelebihannya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami kelompok 1, kalau ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.